Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan merenungkan lebih jauh tentang pujian bagi Kristus yang datang ke dunia. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari Lukas pasal 1 ayat 78 sampai 79 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita, surya pagi dari tempat yang tinggi akan melawat kita, untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membayangkan kita sedang berkemah bersama dengan teman-teman kita di kaki gunung. Malam terasa begitu panjang, udara dingin menusuk tulang, dan kegelapan membuat segala sesuatu terlihat suram. Namun, ada momen yang begitu menakjubkan, yaitu ketika garis oranye mulai muncul di ufuk timur. Sinar matahari pertama itu tidak hanya mengusir gelap, tetapi juga membawa kehangatan. Rasa dingin yang membuat tubuh menggigil perlahan hilang. Kita menghela nafas lega dan berkata, "Syukurlah, pagi sudah datang." Hidup kita seringkali terasa seperti malam yang dingin itu. Dingin karena kesepian, dingin karena perlakuan orang lain yang menyakitkan, atau dingin karena kita merasa jauh dari Tuhan. Kita menunggu-nunggu kapan pagi akan datang dalam hidupku. Ayat ini adalah bagian dari nyanyian Sakaria, ayah Yohanes Pembaptis. Setelah 400 tahun lamanya bangsa Israel tidak mendengar suara nabi. Tiba-tiba Sakaria bernubuat dalam nyanyiannya. Ia menyebut Yesus sebagai surya pagi dari tempat tinggi. Apa alasannya Yesus datang? Sakaria berkata, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Jadi, Natal adalah kisah tentang matahari yang rela turun ke bumi untuk menghangatkan manusia yang kedinginan. Terkadang kita merasa hidup kita sedang macet atau berhenti. Kita seperti orang yang duduk termenung dalam gelap, tidak tahu harus melangkah kemana. Kita bingung mengambil keputusan atau takut salah langkah. Kabar gembiranya adalah surya pagi itu sudah terbit. Dan surya itu akan mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Tuhan tidak hanya memberi cahaya supaya kita bisa melihat masalah kita, tetapi Dia memberi cahaya supaya kita bisa berjalan keluar dari masalah itu menuju damai sejahtera. Jika hati kita dingin karena dendam, kasih-Nya akan menghangatkannya sehingga kita bisa mengampuni. Jika kaki kita gemetar karena ragu, janji-Nya akan menguatkannya sehingga kita berani melangkah. Sukacita dalam masa Advent ketiga ini adalah sukacita karena harapan baru sudah terbit. Seperti embun yang segar di pagi hari, kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Tidak peduli seberapa kelam masa lalu kita, surya pagi itu menawarkan lembaran baru hari ini. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Di area mana dalam hidup kita yang terasa paling dingin atau beku saat ini? Hubungan yang kaku, semangat ibadah yang membeku, atau kepedulian sosial yang dingin? Apakah kita bersedia membiarkan sinar matahari kasih Tuhan melelehkan dingin dan beku hati kita? Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, surya pagi kami yang indah, terima kasih karena belas kasihan-Mu yang begitu besar. Engkau melihat kami yang duduk dalam dinginnya kegelapan dunia, dan Engkau tidak membiarkan kami. Terima kasih karena Engkau telah datang melawat kami. Tuhan, sinari hati kami yang sering kali beku karena kekecewaan dan dosa. Berikanlah kehangatan kasih-Mu agar hati kami menjadi lembut kembali. Tuntunlah kami ya Tuhan, sebab seringkali kami tersesat dan lelah berjalan. Arahkan langkah kami menuju jalan damai sejahtera-Mu.
Biarlah sukacita karena hari yang baru memenuhi hidup kami. Di dalam nama Yesus, Sang Fajar Harapan, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.